Kalau sampai itu, nggak tahu. Makanya Nul, belajar yang baik. Jangan lu mentang-mentang udah jadi artis terus lu bisa mempengaruhi orang. Belajar Nul, Inul. Mau ngebor model apa lu sekarang? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang terus santai sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus susah, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini disclaimer dulu ya. Gue tuh paling gak suka bodoh gitu. Paling gak suka bodoh. Kenapa? Kalau gue jadi bodoh itu nanti perbuatan gue akan menyebabkan gue sendiri yang menyesal ya. Ketololan itu bikin kita menyesal gitu. Nah ada dua hal gitu yang membuat gue jadi tolol gitu ya. Gue bisa jadi tolol itu kalau yang pertama gue takut, yang kedua gue marah. Gue kalau lagi takut bisa jadi bodoh. Manusia itu kalau takut mendadak bodoh gitu. Dan kalau lagi marah ya itu jadi akhirnya timbulnya penyesalan. Kalau udah bodoh perbuatan kita jadi bodoh gitu. Tolol ya kan. Nah ini penting juga kita paham politik itu, paham ya. Makanya jadi artis itu jangan tolol-tolol gitu. Ya jangan terlalu tolol. Udah tolol keras kepala lagi. Nah itu double-double dah guys. Contohnya siapa? Nih. Makanya jangan tolol. Dan kalau tolol jangan keras kepala. Dulu kan lu puja-puja, sekarang nyesel kan? Ayo siapa ayo? Nih si Inul. Dulu kan muja-muja, wah sampai promo. Ini anggaplah kalau memang sampai pemerintah nggak mau denger nih, pajak hiburan tetap 40%, kira-kira Mbak Enul putuskan untuk kedepannya, ya udah tutup aja atau? Ya tutup Pak. Tutup. Waduh. Tutup Pak, tutup Pak. Iya. Sekarang nggak bisa ya. Nyesel nggak lu? Karyawan 5.000 gimana? Pasti sedih dong mereka. Mau makan apa? Anak istrinya? Nggak tahu Pak. Jadi Mbak Inul kira-kira gimana nih sampai tutup tuh apa ya kira-kira? Lu lihat sendiri deh tuh. Kalau sampai tutup, nggak tahu. Makanya Nul belajar yang baik. Jangan lu mentang-mentang udah jadi artis terus lu bisa mempengaruhi orang. Belajar Nul, Inul. Mau ngebor model apa lu sekarang? Ya kan? Itulah pentingnya pemahaman guys. Itulah penting. Gini. Andai kata kita tolol, itu kita jangan keras kepala gitu. Ikut sama orang yang punya pikiran cerdas. Dan ini kayaknya akan terulang lagi di 2024 ini. Ketololan-ketololan yang kita paksakan jadi kepintaran gitu. Kita ini negara demokrasi guys. Kita hormati proses demokrasi ini. Nah, kalau ketololan makin banyak, maka pemimpin yang dihasilkan itu adalah pemimpin yang tolol karena dipilih sama orang-orang tolol. Ini kan udah ngerasain nih. Omnibus Law kemarin dipuja-puja. Sekarang nyesel kan lu? Karena apa itu kalau bukan karena tolol? Penyesalan itu ditimbulkan dari apa? Ketololan.
Penyesalan itu di belakang, karena di depannya tolol. Kalau di depan namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Sekarang lu, aduh, kalau udah begini, lihat videonya, kita setel lagi dah nih. Ini anggaplah kalau memang sampai pemerintah nggak mau denger nih, Pak Jaya Hiburan tetap 40%, kira-kira Mbak Eno putuskan untuk kedepannya, yaudah tutup aja atau? Ya tutup Pak. Tutup. Waduh, karyawan 5.000 bulan gimana? Pasti sedih dong mereka. Mau makan apa? Anak istrinya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Jadi Mbak Eno kira-kira gimana nih sampai tutup tuh apa ya? Nah, itu lu sih Nul, dibilangin kagak percaya sih lu. Coba ngikut. Nah ini pelajaran buat kita semuanya. Masih mau membanggakan ketololan kita gitu dalam demokrasi. Jangan sayang. Suara satu profesor sama suara satu orang tolol itu sama gitu. Udah kita ini harus berpikir cerdas. Gue yakin banyak orang Indonesia ini cerdas gitu. Ya jangan kalah sama yang tolol dalam proses pemilihan pemimpin gitu supaya nggak menyesal. Kalau kita ngikutin ketololan ya begini, penyesalan yang ada. Yang ada itu penyesalan. Masih mau menyesal lagi? Sekarang kita lihat apa komentar netizen di postingan gue nih. Oke guys, kita udah di Instagram ya. Nih, lu lihat deh tuh mukanya. Lihat. Makanya jangan tolol, dan kalau tolol jangan keras kepala. Dulu kan lu puja-puja, sekarang nyesel kan? Nah, tuh. Makanya pinter, iya jangan tolol dah. Haha, wingi kedelai sakit tempe, soro. Nah tuh. Iya. Kalau sama rezim sekarang kayaknya bukan kedelai ke tempe kan. Kedelai ke pizza. Aduh. Selamat menikmati, makan tuh tak. Iya. Orang juga nggak simpati sama lu. Lu lagi susah nggak simpati karena apa? Lu tolol sih. Dulu lu puja-puja. Penyesalan emang belakangan deh. Iya kalau di depan pendaftaran sayang. Iya. Kan. Kena batunya sekarang. Kan. Dulu promosi, sekarang Mbak Inul protes. Mamam lu Nul, mamam. Tapi dia nggak ada rasa malunya. Ya gimana? Ya itulah kebodohan guys. Kebodohan itu aib gitu. Ketololan itu aib. Makanya jangan tolol ya guys. Nggak punya malu nih orang. Ya, karena itu tadi. Iya orang kalau bodoh ya begitu. Nggak tahu kalau ini memalukan. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Aduh. So-soan mendukung Omnibus Law, sekarang rasakan akibatnya. Mamam. Makanya dukung orang tuh dipikir Nul. Dulu kan sampean bangga banget sama Jokowi. Mamam dah, nyam-nyam. Nah tuh. Dan kita ini yang mau 2024 masih mau tolol juga. Mikir. Wika kasih paham be. Ini kan lagi kita ngomongin susah ngasih paham orang tolol tuh ya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Aku kalau berdebat sama orang pintar itu menang gitu. Tapi kalau berdebat sama orang bodoh kenapa aku selalu kalah ya gitu. Susah ya, ngotot dulu apa dulu. Biar rasain lo. Itu baru di dunia tuh ngerasainnya tuh. Gimana ntar naudzubillah min dzalik. Senjata makan tuan, rasain situ, rasain. Dan lucunya dia masih aja tetap nggak mau mendukung capres yang menolak Omnibus Law. Ya, ketololan yang istiqomah. Ketololan tapi istiqomah, naudzubillah min dzalik. Jangan ya guys ya. Pilih Anies ya, aja kawan-kawan kayak ini kita. Tuh. Sabar ya Mbak Inul, makanya baca dulu dengan baik-baik Omnibus Law. Wah, ya ketutup, nggak usah baca kalau ada amplopnya, ya kan? Begitu. Ini pelajaran buat kita semuanya guys, jangan tolol. Nanti menyesal. Itu aja. Inul, bukannya lu dulu yang promo Omnibus Law, tapi giliran lu terdampak, kenapa lu sekarang malah keluar-keluar? Makan tuh, ini makan, mamam. Yang mendukung yang kena dampaknya pertama, itu seneng banget gue.
Diketawain Nol. Gara-gara dia nangis-nangis, tangisnya dia membuat peraturan pajak dipending, kata dia, malah yang mau dipajakin rakyat kecil, pemilik motor bensin dinaikin pajaknya, koplak kan namanya. Nah ya itu. Tuh. Sama si Opung tuh juga pengacara, iya. Itu lagi nanti kita bahas deh ya. Dulu dukung Jokodot, giliran pajak dinaikkan protes, lucu. Iya. Mampus kena mental. Iya, mampus kena mental. Gak ada yang kesian sama Inul. Gak ada. Gak ada yang kesian nih. Gue sih kesian, makanya gue nasihatin jangan tolol gitu. Baru tahu dia karena tolol gitu, gak mau belajar. Bagaimana nasib kau sekarang? Tuh Inul. Mamam tuh Jokrori. Ya, mamam. Tag dah karena nggak bisa komen di IG-nya. Inul ide panik. Ya udah nggak bisa komen di IG-nya. Nah tuh, itu kesian gue. Makanya jangan goblok, kan tuh. Iya. Mewek dah kan. Wes terima wae. Terima aja. Masya Allah, Allah Maha Adil. Iya. Inul. Gimik-gimik nih apa keblinger pinter? Enggak lah, tolol kalau gue bilang sih. Dulu petenteng belain omnibus, sekarang mewek. Kayak yang kemarin kalah debat aja, nangis masal. Iya deh. Lu masukin ke botol aqua, ada tuh air mata lu. Makanya belajar dulu, benar biar nggak tolol. Benar Nul, belajar dulu. Pajak dari rakyat naik untuk menaikkan gaji pejabat. Itu karena rakyatnya enggak, aduh ya Allah. Mari jaga seluruh TPS di Indonesia, jaga TPS 24 jam sebagai amalan kita, sebagai KTJ kita, dan jaga surat suara pasangan amin. Dan jangan lupa untuk mencoblos Nasdem, PKS dan Partai Umat supaya kuat di parlemen. Ya, silakan. Begitulah kalau SDM rendah punya prinsip, teriak-teriak dulu so oke, giliran kena bajurnya so paling tersakiti, makan tuh Nol, I love you Jokowi, mamam gitu, I love you Jokowi. Katanya tajir, katanya dukung dulu kok sekarang malah merengek Nol, ya itu tolol, karena tolol itu mengakibatkan penyesalan gitu. Oke guys, jadi ya itu aja ya, dan ini pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya tolong jangan tolol. Ini negara demokrasi. Yang punya suara terbanyak itu yang mimpin. Kita yang masih punya akal sehat, jangan mau ditolol-tololin gitu. Jangan mau kalah sama yang tolol. Nanti pemimpin tolol yang mimpin, akhirnya timbulnya penyesalan lagi. Jangan punya ketololan yang istiqomah. Istiqomah itu baik, istiqomah belajar gitu. Jangan istiqomah tolol. Nah itu aja ya. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini masih udah menyesal begini, masih mau istiqomah tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia, gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya. Punya lu aja gue ambil Ceng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak Ceng, sumpah punya lu gue habisin.